Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Saliba dan Guendouzi bakal jadi pemain penting Arsenal mulai musim depan. Arsenal dilaporkan bakal menarik pulang Matteo Guendouzi dan William Saliba begitu masa peminjaman mereka berdua selesai bersama Marseille. Saat meminjam keduanya di awal musim ini, Marseille sebenarnya memiliki opsi untuk mempermanenkan Saliba atau Guendouzi di musim panas tahun ini. Akan tetapi menurut laporan terbaru dari L'Equipe, Arsenal diberitakan tidak akan bernegosiasi dengan Marseille dan bakal menarik pulang kedua pemain tadi ke Emirates Stadium. Manajer Mikel Arteta diberitakan oleh L'Equipe sangat terkesan dengan perkembangan Saliba serta Guendouzi di Prancis dan ingin memanfaatkan jasa mereka berdua untuk mengarungi musim kompetisi 2022-2023. Kedua pemain tadi bisa menjadi suntikan tenaga yang berharga bagi Meriam London. Mengingat Arsenal sekarang memang tengah kekurangan sosok gelandang dan terancam ditinggal pergi oleh sejumlah backnya seperti Pablo Mari dan Callum Chambers. Guendouzi dan Saliba memegang peranan penting di perjalanan Marseille pada musim ini. Guendouzi tercatat mampu mengumpulkan 7 assist dan 2 gol di 27 laga, sementara Saliba telah tampil mengawal lini belakang Marseille sebanyak 25 kali. Arsenal dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Edunez untuk transfer pinjaman Pablo Mari. Jendela Januari akan menjadi jendela yang sibuk di Emirates. Setelah Maitland-Niles pergi pada pekan lalu, kini giliran Pablo Mari yang juga akan menyusul Niles ke Liga Italia. Pablo Mari tidak memiliki banyak peran untuk dimainkan di Arsenal musim ini, dan meskipun Mail on Sunday percaya dia seharusnya bermain sebagai bek kanan melawan Spurs akhir pekan ini, dia tidak akan tersedia lagi untuk Arsenal. Fabrizio Romano melalui Gianluca Di Marzio sekarang melaporkan bahwa bek tersebut akan menghabiskan sisa musim dengan status pinjaman bersama Udinese. Negosiasi tampaknya dimulai 5 hari yang lalu. Mari telah bermain hanya 270 menit musim ini dan benar-benar kehilangan perannya di lini belakang Arsenal setelah kedatangan Ben White pada awal musim ini. Sead Kolasinac juga kemungkinan akan bergabung dengan Marseille dengan laporan yang mengklaim The Gunners dapat mengakhiri kontraknya 6 bulan lebih awal. Jika selesai, pemain berusia 28 tahun itu bisa pindah ke Prancis sebagai agen bebas bulan ini. Selanjutnya kita akan beralih ke berita Norwich. Balogun membuat debut Middlesbrough. Folarin Balogun melakukan debutnya di Middlesbrough, masuk pada menit ke-67 saat tim asuhan Chris Wilder mengalahkan Reading 2-1. Matt Crooks mencetak 2 gol untuk membalikan keadaan bagi Borough setelah Andy Carroll membuat Reading unggul. Kemenangan itu membuat Middlesbrough berada di urutan ke-6 di Championship setelah 26 pertandingan. Lucas Torreira mengalami minggu yang sibuk, tampil 2 kali untuk Fiorentina. Ia bermain 90 menit saat tim Italia kalah 4-0 dari Torino, sebelum tampil selama 120 menit penuh saat mereka mengalahkan Napoli 5-2 setelah perpanjangan waktu di babak 16 besar yang menegangkan di Coppa Italia. Ainsley Maitland-Niles tampil 90 menit sebelum akhirnya diganti di babak tambahan waktu saat Roma mengalahkan Cagliari 1-0 berkat gol babak pertama Sergio Oliveira. Kemenangan itu membuat tim asuhan Jose Mourinho itu berada di urutan ke-6 di Serie A setelah 22 pertandingan. Hector Bellerin bermain 39 menit sebelum ditarik keluar karena cedera saat Real Betis mengalahkan Sevilla 2-1 di babak 16 besar Copa del Rey. Pertandingan telah diatur ulang dari hari sebelumnya setelah pemain Sevilla, Joan Jordan, terkena benda yang dilemparkan dari penonton.
William Saliba memainkan pertandingan penuh saat Marseille bermain imbang 1-1 dengan Lille di Ligue 1. 1 poin membuat tim Prancis itu berada di urutan ketiga dalam tabel setelah 20 pertandingan. Dan juga Matteo Guendouzi juga beraksi untuk Marseille, bermain 90 menit melawan Lille dan mendapatkan kartu kuning dalam pertandingan. Reiss Nelson bermain selama 68 menit saat Feyenoord dikalahkan 1-0 oleh Vitesse. Tim Belanda sekarang duduk di urutan ketiga di Eredivisie, 7 poin di belakang pemimpin PSV setelah 19 pertandingan. Dan yang terakhir ada nama Dinos Mavropanos yang bermain selama 81 menit saat Stuttgart kalah 2-0 dari RB Leipzig. Kekalahan itu membuat klub Jerman itu turun ke peringkat 18 di Bundesliga setelah 19 pertandingan. Arsenal ingin rekrut Diego Costa. Klub Liga Inggris Arsenal dikabarkan akan mendatangkan penyerang asal Brasil Diego Costa pada bursa pemain musim dingin Januari ini dengan status bebas transfer. Dikutip dari Football Espanya, Senin, Arsenal dikabarkan tertarik memberikan kontrak jangka pendek kepada Diego Costa yang memiliki durasi hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan hingga 12 bulan selanjutnya. Diketahui saat ini Diego Costa tengah berstatus bebas agen setelah kontraknya dengan klub Brasil Atlético Mineiro habis pada awal 2022 setelah sejak Agustus 2021 membela klub tersebut. Keputusan Arsenal untuk mendatangkan Diego Costa diyakini karena tidak jelasnya masa depan penyerang asal Gabon Pierre-Emerick Aubameyang. Selain Arsenal, dikabarkan beberapa klub dari Turki, Qatar, dan Tiongkok juga tertarik untuk mendatangkan pemain berusia 33 tahun tersebut. Namun hingga kini belum ada keputusan yang dibuat. Jika pada akhirnya Diego Costa datang ke Arsenal, ini bukan merupakan pertama kalinya pemain yang pernah memperkuat timnas Spanyol itu berkarir di Liga Inggris. Sebelumnya dia sempat memperkuat Chelsea. Costa saat ini sedang berlibur di Spanyol. Pemain berusia 33 tahun tersebut baru saja memutus kontraknya dengan Atlético Mineiro. Corinthians kabarnya ingin mempertahankan Costa di Brasil. Akan tetapi sang pemain disebut masih belum terburu-buru untuk membuat keputusan. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.